Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga saya masih bisa memberikan dan menjelaskan materi pada hari ini. Dan sholawat berdirikan salam kita diakan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan berlapaskan Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang menderang seperti pada saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Indah Lestari Pulungan, NIM 1830-2072, jurusan BKI semester 6, dosen pengampu Pak Zil Paroni. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Metode dan Sistem Perbankan Kekinian. Sebelum kita menjelaskan apa itu sistem perbankan kekinian, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari perbankan kekinian ini. Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh negara. Banyak roda-roda perekonomian terutama digerakkan oleh perbankan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Perbankan di Indonesia memegang peranan yang sangat penting. Terlebih negara Indonesia termasuk negara yang sedang membangun di segala sektor. Hal ini bertujuan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak, untuk dapat berkompetisi dengan bank-bank kompetitor dan finansial intermediary dan unit lainnya, dan juga memberikan layanan jasa keuangan. Banyak jenis bank di Indonesia, salah satunya adalah bank syariah. Pasti kita semua mengetahui apa itu bank syariah. Dengan berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia, pada awal tahun 1990-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Pada tahun 1990 telah didirikan Bank Islam di Indonesia. Salah satu masalah kontemporer yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW adalah masalah bagaimana penggunaan sistem perbankan kekinian ini yang sesuai dengan syariat Islam yang sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari, yang akan kita bahas di dalam materi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu yang dikatakan dengan metode. Yang pertama, pengertian metode. Metode secara leksikal dapat diartikan yaitu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud atau dalam suatu ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ada kerjasama yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi, metode dapat kita artikan sebagai jalan atau cara yang kita lalui untuk mencapai tujuan. Adapun secara istilah, pengertian metode dapat didefinisikan oleh beberapa pakar, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, para ahli yang bernama Wina Sanjaya. Beliau mendefinisikan bahwa metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun secara optimal. Yang kedua, di sini ada para ahli yang bernama Syaikul Bahri, Jamara, dan Aswan J. Kedua beliau ini mendefinisikan bahwa metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan dari pemaparan dari kedua para ahli tersebut bahwa metode merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun secara rapi dan nyata agar tujuan yang telah disusun secara rapi tersebut dapat tercapai dengan secara optimal. Nah, yang kedua di sini ada yang dinamakan dengan fungsi metode. Dalam Al-Quran, metode dikenal sebagai sarana yang menyampaikan seseorang kepada tujuan penciptaan sebagai khalifah di muka bumi ini, dengan kata lain melaksanakan pendekatan di mana manusia ditempatkan sebagai makhluk yang mempunyai potensi
rohania dan jasmania, yang keduanya dapat digunakan sebagai penyaluran penyampaian sesuatu. Karenanya terdapat suatu prinsip yang umum dan dapat memfungsikan mereka, yaitu prinsip agar pengajaran dan dapat disampaikan dalam suasana menyenangkan, menggembirakan, penuh dorongan dan motivasi, sehingga pelajaran atau materi didikan itu dapat disampaikan dan mudah dipahami oleh siapa saja yang menggunakannya. Nah, di bagian yang ketiga di sini ada yang dinamakan dengan landasan hukum atau ayat Al-Quran. Sehubungan dengan metode telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang memberi petunjuk. Nah, di bagian C kita akan masuk kepada apa itu sebenarnya dari sistem perbankan kekinian ini. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sebenarnya pengertian dari perbankan. Istilah perbankan berasal dari kata bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Atau bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan atau finansial intermediary yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana atau surplus ke pihak yang kekurangan dana atau yang biasa disebut dengan defisit pada waktu yang ditentukan. Jadi perbankan ini adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediari antara pihak surplus dana ataupun defisit dana yang telah saya jelaskan di awal tadi. Atau dapat kita simpulkan bahwa bank adalah lembaga perantara keuangan atau bisa disebut dengan financial intermediary. Artinya, lembaga-lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya itu berkaitan dengan masalah yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank itu selalu terkait dengan komoditas, antara lain yang pertama memindahkan uang, yang kedua menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, dan yang ketiga membeli dan menjual surat-surat berharga, dan yang keempat memberi jaminan bank. Dan yang kedua, di sini kita akan membahas apa sebenarnya itu perbankan kekinian. Sebagaimana yang telah kita ketahui, fungsi bank yang utama adalah menghimpun dan menyalurkan dana untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, bank memiliki banyak sekali manfaat dan keunggulan yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Tentu di zaman sekarang yang semakin canggih, sering timbul adanya kasus atau permasalahan yang sering kita lakukan, tapi kita tidak mengetahui apakah itu hukumnya di dalam Islam itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada dua kasus. Yang pertama itu BRI Link. Pasti kita semua pernah melakukan yang namanya pembayaran melalui BRI Link. Entah itu kita ingin membayar uang SPP, membayar tagihan, ataupun membayar keperluan kita yang lainnya. Nah, terkait layanan BRI Link, yaitu merupakan sebuah produk layanan perpanjangan tangan dari BRI ke nasabah dengan bantuan agen atau pihak ketiga yang memenuhi kriteria sebagai agen dan memenuhi persyaratan. Adapun produk layanan dalam agen BRI Link sebagai berikut. Yang pertama ada yang dinamakan dengan laku pandai atau layanan keuangan tanpa kantor, yaitu suatu program otoritas jasa keuangan atau yang biasa kita sebut dengan OJK yang menyediakan jasa layanan perbankan atau layanan keuangan yang lain melalui kerjasama dengan pihak lain atau yang disebut dengan agen bank. Didukung pemanfaatan teknologi informasi. Ini seperti contohnya, misalnya kita nih pergi ke pasar atau kemana, kita sering melihat di sebuah toko atau di pinggir jalan itu ada yang namanya tertera dengan BRI Link. Nah, itu yang dipimpin oleh seorang agen yang memenuhi syarat seperti yang saya jelaskan tadi. Itu yang dimaksud dalam poin pertama ini. Dan yang kedua ada yang dinamakan dengan T-Bank, yaitu merupakan layanan keuangan digital, produk uang elektronik berbasis server milik BRI menggunakan nomor handphone sebagai nomor rekening. Dan yang ketiga ada yang dinamakan dengan Mini ATM BRI atau Explore Data
Kamcur atau yang biasa kita sebut dengan EDC. Ini digunakan untuk transaksi keuangan non-tunai, sebagaimana transaksi keuangan non-tunai ini disediakan melalui ATM. Tentu kita semua sudah tahu bagaimana yang dimaksud dengan pada poin yang ketiga ini. Misalnya kita pergi ke mall atau kemanapun, kita tidak membawa uang cash, kita bisa membayarkannya melalui ATM ini. Dan kasus yang kedua itu ada yang dinamakan dengan kasus kredit. Nah, kredit adalah sebuah kasus yang paling sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kredit ini dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan cara mencicil. Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank akan menghadapi resiko kredit, di mana resiko kredit yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah bahwa ada kemungkinan seorang nasabah itu gagal dalam membayar kewajibannya, atau resiko di mana debitur tidak dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan kesepakatan ataupun ketika akad dilangsungkan antara si nasabah dengan si pihak bank ini. Nah, yang ketiga di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya landasan hukum dan kesimpulan menurut perspektif Islam di dalam kedua kasus yang saya jelaskan ini. Nah, yang pertama di sini ada tadi kasus BRI Link. Dalam ajaran Islam, konsep penjualan jasa layanan kepada orang lain seperti BRI Link dapat diperbolehkan selama memberi manfaat yang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk memberikan upah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada orang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya sebagai berikut. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya itu, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberi pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Merujuk kepada penjelasan di atas, kita dapat mengetahui kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tersebut, bahwa jasa transaksi BRI Link diperbolehkan karena terdapat manfaat yang diperoleh untuk nasabah atas transaksi produk tersebut. Jika dilihat dari objeknya, produk BRI Link termasuk dalam bentuk ijarah atau ijarah ain yang berhubungan dengan penyewaan benda bertujuan mengambil manfaat suatu benda tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Nah, kasus yang kedua di sini tadi ada yang dinamakan dengan kredit. Menurut perspektif Islam terhadap kredit yang dilakukan masyarakat luas pada saat ini, Islam memandangnya menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat yang kedua mengharamkan. Hal itu bergantung pula pada beberapa faktor seperti dalam penjelasan berikut. Berdasarkan bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran karangan Profesor Dr. Randus H. Umar Shihab, dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada zaman jahiliyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan yang besar karena melipat gandakan pembayaran. Misalnya seseorang mengkredit suatu barang, itu pembayarannya dilipat gandakan, maka itu disamakan dengan riba. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar, dan sebaliknya bank itu dan nasabah sama-sama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh karena itu tidak sepantasnya bunga bank itu diharamkan, sebab meskipun diidentikan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di zaman jahiliyah.
yang mana itu sangat diharamkan di dalam Al-Quran, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka. Maksudnya itu seorang nasabah dan pihak bank ini tidak mungkin melakukan kesepakatan di dalam akad jika si nasabah tidak setuju dengan pembayaran yang dikatakan oleh si pihak bank ini. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk kamu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengingatkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang ini orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka hendaklah walinya itu mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan dua orang ini dengan saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi atau yang ada, agar jika ada seseorang yang lupa, maka seorang lagi mengingatkan. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu, baik utang itu kecil maupun yang besar. Yang demikian ini lebih adil di sisi Allah dalam menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan atau yang demikian, maka sungguh hal itu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberi pengajaran kepadamu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, berdasarkan penjelasan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu atau barang dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka. Hukumnya diperbolehkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contohnya, jika ada seseorang yang ingin membeli mobil, misalnya harga mobil itu 200 juta, jika itu dibayar dengan cash. Nah, seseorang ini ingin tidak memiliki uang senilai 200 juta, maka dia memilih dengan mengkredit. Mungkin dengan mengkredit harganya menjadi 300 juta. Di sini kan ada kelebihan uang dari yang 100 juta menjadi 300 juta, berarti di situ ada 100 juta. Nah, bagaimana kelebihan di dalam mengkredit ini Islam memandangnya? Itu diperbolehkan karena antara pihak bank dan seorang nasabah ini telah melakukan kesepakatan atau akad di mana si nasabah itu setuju dalam melakukan pengkreditan dalam sebulan. Misalnya dia harus membayar sekitar 4 juta per bulan. Itu diperbolehkan dalam Islam. Kenapa diperbolehkan? Karena di dalam Islam itu menganut prinsip untuk mempermudahkan sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di bagian yang keempat di sini ada perbankan syariah. Tadi kan saya di dalam latar belakang saya sudah menjelaskan bagaimana itu perbankan syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus perbankan syariah. Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harusnya dipenuhi, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup untuk itu. Oleh sebab itu, kasus yang sering kita temukan di dalam masyarakat yang menggunakan jasa bank adalah menggunakan jasa bank syariah. Salah satunya adalah sewa menyewa atau yang biasa kita sebut dengan ijarah. Contohnya, jika seorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman, hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan
pinjamannya kepada bank tersebut, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Ini yang dimaksudkan itu orang kan tuh sering dia nggak punya biaya, dia kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, dia melakukan pegadaian kepada bank tersebut untuk menjaminkannya sepeda motor yang tersebut di situ untuk mendapatkan pinjaman dari pihak bank, dan kemudian seseorang ini akan melakukan cicilan agar dapat mengembalikan pinjaman tersebut dan mengambil alih kemudian kendaraan yang dijaminkannya. Nah, di bagian yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya landasan hukum dan kesimpulan menurut perspektif Islam mengenai seseorang menjaminkan sepeda motor kepada pihak bank. Dalam perspektif Islam, hampir semua ulama fikih sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakati diantaranya seperti Abu Bakar al-Asyam, Ismail bin Aliyah, mereka berpendapat bahwa ijarah adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang, sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dikategorikan jual beli. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah ini disyariatkan di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surah At-Talaq ayat 6, yang dimana artinya tempatkanlah mereka atau para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan atau hati mereka, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anakmu itu untuknya. Dan ayat yang kedua di sini ada surah Al-Qasas ayat 26 yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja kepada kita, sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan di dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau diperbolehkan, boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syarak berdasarkan ayat Al-Quran dan ketetapan ijma ulama. Jadi dari ketiga kasus yang saya jelaskan dari BRI Link, kredit dan pegadaian ini itu diperbolehkan di dalam Islam asalkan penggunaannya dan kesepakatannya itu melalui akad yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan tidak menyeleweng dan tidak mengandung riba, yang dimana riba ini sangat diharamkan di dalam Al-Quran. Baiklah, sampailah kita ke tahap yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan kajian di atas, dapat kita simpulkan bahwa perbankan syariah dan perbankan kekinian ini memiliki hubungan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Seperti perbankan kekinian, membahas tentang kasus-kasus yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari dan yang kita rasakan hingga saat ini. Dan melalui makalah ini saya tadi telah menjelaskan bagaimana itu landasan hukum dan kesimpulannya berdasarkan perspektif Islam tentang kasus BRI Link, kredit dan sewa menyewa atau ijarah, yang ternyata hukumnya diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan syariat yang berlaku dan tidak menyimpang dari syariat-syariat Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan untuk membuat video kali ini. Jika saya memiliki kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.